Forok Basic, Forum Orientasi dan Konsultasi Beasiswa. Perkenalkan semuanya, nama saya Ikhwanus Safa, biasa dipanggil Saf, awardee LPDP batch 1 tahun 2022, dan insya Allah di Australia nanti Candidate Master of TESOL. Dan untuk sesi kelima hari ini, saya bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya kegiatan malam hari ini. Untuk itu, kita hari ini sudah kedatangan pemateri yang luar biasa dan akan berbagi ilmu kepada kita malam ini terkait skolastik pelatihan terkait tes skolastik nanti. Dan yakni sudah hadir Kak Rosida Marasabesi, SPD MPD GR. Selamat malam Kak dan selamat bergabung. Yes, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Dan juga berhubungan kita akan mulai topik pembahasan dari sesi kelima malam ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ingatkan kembali bahwa program ini merupakan sesi kelima dari tim Forok Besi Mata Garuda Maluku Utara. Dan insya Allah kita akan mendampingi teman-teman semuanya, mulai dari dalam proses seleksi beasiswa LPDP tahun ini, dan semoga insya Allah semuanya lolos, amin. Oke, jadi pada kesempatan malam hari ini, kita masih dengan pelatihan bakat skolastik dengan topik kita yakni pemecahan masalah yang akan nanti disampaikan oleh Kak Rosida. Dan juga sebelum kita mulai, saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya, teman-teman bisa menyiapkan alat tulis karena pembahasan kali ini memerlukan alat tulis, jadi bisa disiapkan, minum juga di samping boleh, cemilan juga boleh ya, kita santai saja malam hari ini ya. Yang penting teman-teman semuanya bisa enjoy dan nanti bisa mengikuti topik pembahasan yang dipaparkan Kak Rosida dengan baik. Dan juga saya infokan bahwa setelah sesi ini berakhir, panitia akan membagikan video rekaman sesi ini di grup WhatsApp. Jadi bagi yang belum gabung ke grup WhatsApp, nanti panitia akan mengirimkan linknya di kolom chat. Dan juga teman-teman tidak perlu khawatir soal ketinggalan pembahasan pada hari ini. Jadi bisa mengikuti bersama. Dan mungkin itu saja dari saya. Langsung saja kita mulai dengan Kak Rosida. Kak, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kak Saf. Sama-sama Kak. Oke, saya izin share screen ya. Oke, udah kebaca ya? Kebaca Kak. Ya, udah Kak. Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Rosida. Panggil aja Os. Oke, di sini saya akan mencoba untuk sama-sama membantu teman-teman untuk belajar salah satu materi di bagian tes bakat skolastik. Sebagai informasi mungkin besok ya Kak Saf ya, apa namanya nih pengumumannya ya? Ya, kayaknya yang saya dengar besok ya, besok ya. Besok Kak. Berarti malam ini kayaknya tahajudnya diperpanjang. Amin, insya Allah. Pokoknya yang hadir malam ini insya Allah lolos lah. Yang kemarin ada sempat daftar ya, amin. Siap. Bergabung sama kita. Siap. Oke. Sebelum saya masuk ke pembahasan mengenai soal-soal, saya mau kita sama-sama menyatukan persepsi dulu ya. Untuk jadi kan untuk sesi hari ini kita akan belajar tentang pemecahan masalah. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman yang ikut forum ini dari pemateri pertama sampai sekarang
yang untuk pemateri pertama kan saya ya yang bawa tentang numerik. Nah, di situ saya ada memberikan informasi bahwa dalam tes bakat skolastik ini ada 3 tipe kan ya. Yang pertama ada verbal, yang kedua ada penalaran atau numerik, kemudian yang ketiga ada pemecahan masalah. Nah, di bagian apa namanya nih, pemecahan masalah yang kemarin saya jelaskan bahwa di dalam bagian dari pemecahan masalah itu ada logika umum, kemudian analisis pernyataan dan kesimpulan, atau kita bisa kalau biasa anak matematika itu pakai silogisme atau penarikan kesimpulan selain itu yang ada 2 itu kan ya. Nah, padahal ternyata setelah saya mendalami mendalami materi pemecahan masalah, ternyata bagian dari pengambilan kesimpulan dari premis-premis itu masuk di bagian penalaran verbal, teman-teman. Jadi bukan pemecahan masalah. Jadi untuk pemecahan masalah ini sendiri dia hanya terdiri atas dua materi. Bukan 2 materi, tapi 2 jenis soal. Yang pertama adalah soal yang berkaitan dengan teks dan soal yang berkaitan dengan grafik. Untuk penarikan kesimpulan itu masuk di penalaran verbal. Jadi penalaran verbal bukan hanya kayak kita mencari sinonim kata, antonim maupun pendaraan kata, tapi ada juga penarikan kesimpulan premis-premis, kemudian biasa implikasi jika ini maka ini atau negasi. Kemudian ada juga di penalaran verbal ada juga berkaitan dengan urutan. Oke, jadi untuk malam ini kita fokusnya di bagian pemecahan masalah ini ya. Oke, untuk sebagai informasi, pemecahan masalah ini terdiri atas 12 soal. Nanti teman-teman akan dapat di mana dalam 12 soal ini teman-teman akan diberi waktu selama 20 menit untuk mengerjakannya. Jadi kira-kira satu soal itu 1 menit lebih ya untuk mengerjakannya. Nah, tips dan triknya dari saya, yang pertama adalah ketika teman-teman ketemu soal teks dan grafik, jadi ada teks, entah teksnya itu bisa berupa teks pendek atau teks panjang. Nah, biasanya soal itu diminta kesimpulan dari teks itu atau kesimpulan dari si grafik itu, atau yang sesuai dengan isi grafik atau yang sesuai dengan isi teks. Jadi tips dan trik yang pertama dari saya yaitu adalah pertama, baca soalnya dulu. Jadi teman-teman jangan baca teksnya dulu atau jangan baca isi tabelnya dulu, tapi baca soalnya. Apa sih yang soalnya minta? Entah itu apa kesimpulan atau kesesuaian antara isi dengan yang di absen. Yang kedua, setelah teman-teman baca soal, baru yang kedua adalah sesuaikan absen, isi yang ada pada absen ya. Absen dengan teks atau grafik. Dengan ini tadi, teks atau grafik. Itu aja sih sebenarnya intinya. Dan sebagai informasi yang tadi Kak Saf bilang, bahwa saya ini adalah alumni dari program studi pendidikan matematika ya. Jadi setelah saya mendalami materi ini, ternyata akan lebih bagus atau akan lebih mantap jika si pematerinya itu adalah orang-orang bahasa Indonesia. Kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalkan nantinya saya akan memberikan materi yang tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, maka saya minta maaf. Dan yang pasti ini bukan forum formal. Jadi teman-teman diharapkan bisa saling bertukar informasi. Kak Saf juga bisa kalau misalkan mau tambah-tambah ya, Kak. Boleh, siap Kak, siap. Teman-teman juga boleh, kalau ini forum diskusi saja, jadi teman-teman kalau ada yang mau tambah atau mau yang dibahas, silakan langsung saja, nggak apa-apa. Iya, betul. Jadi kayak kita santai aja ya, yang penting sopan. Itu aja sih. Oke, kita masuk ke, ingat ya, baca soal pertama, kemudian sesuaikan option dengan teks ataupun grafik. Nah, kalau kita mau sesuaikan option dengan teks atau grafik, maka kita harus membaca si teks atau grafik itu. Nah, cara bacanya teman-teman harus mencoba untuk membaca secara cepat, atau istilahnya skimming ya, kalau nggak salah itu ya. Jadi setiap kalimatnya tuh sambil baca, sambil memahami gitu. Oke, bismillah ya.
Untuk soal yang pertama. Jadi ini ada satu soal yang berkaitan dengan teks, ya kan ya. Nah, yang pertama yang tadi saya bilang, pertama kita harus baca dulu apa sih soalnya, apa sih yang diminta dari soal ini. Jadi yang diminta adalah kesimpulan dari paragraf di atas. Kesimpulan kan ya. Apa sih itu kesimpulan? Kesimpulan itu adalah isi ya. Isi atau rangkuman dari teks atau suatu teks. Iya kan ya? Oke, itulah ya. Oke, kita lihat ya, kita baca ya. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Oke, jadi ada acara tahun baru. Acara tahun baru itu dirayakan dengan meriah di lapangan terbuka dengan menggelar konsep dan menyalakan kembang api. Banyak orang yang datang ke perayaan tahun baru dengan tidak mengimbangi kesadaran untuk menjaga kebersihan lapangan. Oke, jadi ada acara itu meriah dengan adanya konser dan kembang api, kemudian banyak orang yang datang tapi tidak mengimbangi dengan kesadaran untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan selesai. Oke, itu isinya ya. Nah, kesimpulannya kita lihat di optionnya. Acara tahun baru dirayakan dengan meriah. Apakah itu kesimpulannya? Saya rasa tidak ya. Sorry. Kemudian banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. Oke, acara tahun baru dirayakan dengan meriah. Kalau teman-teman lihat acara tahun baru dirayakan dengan meriah, ini hanya ada pada para kalimat pertama ya kan? Dengan meriah. Sedangkan kalau kesimpulan itu adalah deskripsi singkat yang memuat isi dari teks. Jadi dia tidak hanya pada pertama gitu. Dia setidaknya semuanya gitu. Kemudian yang B ya. Yang B, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. Nah, kalau teman-teman lihat yang option B, dia hanya mengcover bagian akhir dari si isi ini kan ya. Banyak sampah setelah paragrafnya kan ya. Jadi kalau menurut saya ini bukannya. Oke, yang C, banyak orang yang datang ke lapangan untuk memeriahkan tahun baru bersama kerabatnya. Iya kan, cuma kayak pokok bahasannya ini benar, tapi pokok bahasanya kayak tidak tercover dalam pernyataan option C ini kan ya. Oke, kita lihat option D ya. Kemeriahan tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah tertinggal. Ya, D. Ya kan ya? Ya. Jawaban D. Jawabannya adalah D. Jadi yang pertama dari saya, lihat dulu apa sih yang diminta dari soal. Gitu. Sesuaikan dengan si isi optionnya. Kemudian ya, hanya bacanya harus cepat, baca cepat, skimming itu loh. Bacanya cepat tapi mengerti makna gitu. Sampai di sini itu dari saya. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan, kalau dari teman-teman bahasa mungkin yang mau menambahkan sebagai informasi atau ilmu baru untuk kita semua. Ya, boleh teman-teman. Kalau ada yang mau tambah, boleh langsung saja bicara, boleh. Ada? Kalau nggak ada, Kak Rosina lanjut saja. Next ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ingat, tidak henti-hentinya untuk saya mengingatkan kembali, baca dulu soalnya. Apa sih yang diminta di soalnya, kesimpulan lagi. Nah, kalau yang berkaitan dengan tabel, itu enak banget kalau misalkan teman-teman langsung melihat setiap option, isi setiap option, langsung sesuaikan dengan isi tabel. Jadi ini merupakan tabel harga cabai per kilogram di DIY. Caturulan ketiga tahun 2010. Oke, berarti kita cari satu persatu ya. Harga cabai di semua tempat mengalami penurunan tiap bulan. Harga cabai di semua tempat. Oke, ada berapa nih? Ada Wates, Sleman, Wonosari, Bantul, Giwangan ya. Mengalami penurunan setiap bulan. Oke, kita lihat satu-satu ya. Wates 50, 40, 30. Tidak ya? Dia menurun kan? Oke. Sleman 45, 35, 30. Oke, menurun. Wonosari 35, 35. Nah, dia tidak menurun kan? Oke, berarti untuk pernyataan yang option A itu tidak semuanya ya, karena ada tempat yang tidak menurun, yaitu Wonosari dan Bantul ya. Ya, Bantul yang 45, 45 ya. Oke, berarti option A itu salah. Nah, tips lagi untuk teman-teman kalau misalkan ketemu soal
yang optionnya ada kata semua, untuk seluruh, atau apa ya, selalu, ada kayak konotasi yang berlebihan gitu, kayak semuanya, keseluruhannya. Jadi kayak yang mencakup keseluruhan itu pasti bukan jawabannya. Itu pasti bukan jawabannya. Oke, kita lihat ya. Harga cabai di semua. Ini pasti ada kata-kata ini pasti bukan jawabannya. Harga cabai di pasar Wates selalu, selalu nih, tertinggi tiap bulan. Jadi semua, selalu, seluruh, itu kayaknya itu ada indikasi untuk bukan jawabannya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak merasa merasa kurang yakin, ya berarti kembali lagi untuk mengkonfirmasi kembali ke isi tabelnya. Jadi harga cabai di pasar Wates selalu tertinggi setiap bulannya. Wates, mana Wates? Oke, yang pertama ya, dia akan selalu lebih tinggi. Wates di September 50.000. Ya benar kan ya, dia 50.000. Kalau di Oktober 40.000, oh ada nih yang di Bantul kan, yang lebih tinggi dibandingkan Wates. Berarti pernyataan yang kedua ini salah juga. Secara garis besar harga cabai di DIY berubah-ubah. Oke. Untuk Wates ya 50, 40, 30 dia berubah ya. Untuk Sleman 45, 35, 30 berubah semuanya. Untuk Wonosari 35, 35, 32. Jadi dia ada yang tidak berubah ya, tidak berubah. Kemudian ada Bantul juga ada 2 bulan yang tidak berubah, kemudian bulan berikutnya berubah. Giwangan berubah semua kan. Nah, tapi di sini si optionnya dia bilang secara garis besar. Tidak ada kata yang bilang katanya untuk semuanya atau rata-rata. Harga cabai di DIY berubah-ubah. Benar kan ya? Sesuai kan? Oke, kita keep ya. Kita keep ya. Oke, kemudian yang D, harga cabai di semua tempat relatif stabil. Tidak ya, tidak stabil ya. Kalau stabil kan berarti tetap ya. Sedangkan yang tadi kita lihat nggak tahu. Kemudian harga cabai di pasar Bantul selalu menurun setiap bulan. Harga cabai di pasar Bantul selalu menurun tiap menit. Selalu, ini kata selalu lagi. Ini di semua lagi. Nah, pasti ini Bantul kan? Tidak ini kan? Tidak selalu kan? Jadi jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena C itu cinta. Kalau yang ikut materi pertama udah pasti tahu kan jargonnya saya. Sip. Oke, itu dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau tambahkan? Sudah ada ya? Tidak ada, Next Kak. ya. Sip. Next ya. Oke, lagi dan lagi. Saya ingatkan bahwa teman-teman harus baca soalnya dulu. Apa sih yang diminta soal? Oke, pernyataan yang sesuai dengan tabel di atas. Oke, ini adalah tabel jumlah perawat RSUD Kota Ternate berdasarkan pendidikan dan kepegawaian tahun 2022. Oke, kita lihat ya. Kita sesuaikan setiap opsinya. Jumlah perawat RSUD Kota Ternate berdasarkan pendidikan yang paling banyak adalah nurse. Pendidikan nurse yang paling banyak. Benar itu? Oh, kita punya ada lagi ahli media yang lebih besar daripada nurse. Berarti yang option A salah. Oke, yang option B, perawat RSUD Kota Ternate tidak ada yang berpendidikan magister. Sedangkan kita punya data yang di tabel ini ada yang bermagister 17 orang yang PNS dan 3 orang yang non PNS. Berarti tidak sesuai ya. Oke. Kemudian yang C, RSUD Kota Ternate masih kekurangan tenaga perawat. Kita tidak tahu kan ya, tidak ada keterangan bahwa sedang dibutuhkan perawat karena masih kekurangan, karena tidak sesuai dengan yang isi atau tidak sesuai dengan yang ada dalam tabel. Berarti yang ini kita bukan ya. Berarti kemungkinan untuk jawabannya C tidak ada. Oke, yang D, jumlah perawat RSUD Kota Ternate berdasarkan pendidikan yang paling sedikit adalah perawat spesialis. Oke, perawat spesialis yang paling sedikit 10, yang PNS, yang non PNS tidak ada. Oke, semuanya ada nih. Ya, benar kan ya? Oke, jawabannya adalah D. Nah, kalau kita mau konfirmasi yang E, jumlah perawat RSUD Kota Ternate masih timpang dengan jumlah pasien yang ada. Sedangkan kita tidak punya data pasiennya. Boleh ya? Berarti Boleh, jawabannya Kak. adalah D. Ada mungkin teman-teman yang mau tambahkan gitu, atau memberikan tips dan trik sebagainya gitu. Oke. Lanjut ya.
Oke. Ya, lanjut. Good. Ini ya, saya ingatkan kembali bahwa kita harus mencari apa sih itu pertanyaannya. Nah, yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan grafik di atas. Oke, pernyataan yang sesuai ya. Apakah kelompok peternak jumlahnya paling sedikit? Peternak, mana peternak ini? Peternak kan? Oke, dia, ada biru, ada 3 ya. Biru yang paling muda, biru sedang, biru tua. Oke ya. Oke, berarti ini biru sedang ya. 3%. Kelompok peternak jumlahnya paling sedikit. Sedangkan kalau kita lihat di data, ada 2% yang lebih sedikit dibandingkan 3 kan ya. Berarti option yang ini gugur. Kelompok petani dan pelajar jumlahnya relatif sama. Petani, mana petani? Hijau. Oke, hijau. Petani dengan pelajar. Abu-abu. Oke, relatif sama. Bukan relatif sama lagi ya. Tapi kan jawabannya sama kan ya. Jadi mungkin kalau misalkan kata ini tidak ada, berarti jawabannya benar. Oke, good. Jadi jawabannya adalah C. Ya, karena C itu cinta. Oke, berarti udah pada keren ya, udah pada ini ya. Jadi jadi kayaknya ini soalnya udah pada mudah ya kali ya untuk pemecahan masalah ini. Jumlah pegawai D, jumlah pegawai swasta lebih sedikit dari pedagang. Pedagang, pegawai swasta, orange sama kuning. Bukan lebih sedikit ya, tapi mereka sama ya. 10 sama 10. Kemudian yang E, lebih dari 1/4 penduduk sumber rezeki menganggur. Menganggur. Oke, yang biru tua ya. 1/4. 1/4 dari 100. Dari 100%. Itu 25 kan ya. Oke, ini benar 25. 25, tapi yang ini kan dibilang ada lebih dari. Berarti lebih dari 24, sedangkan ini adalah pas 1/4-nya doang. Gitu. Oke, kenapa? Karena C itu adalah cinta. Oke, good. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau jawab daripada saya terus yang ngomong gitu. Mungkin bosan dengan suara saya. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau ini. Jadi baca dulu soalnya. Yang ditanya adalah perbedaan angka kelahiran yang mencolok antara laki-laki dan perempuan terjadi pada bulan. Kalau perbedaan itu berarti selisih ya. Selisih antara angka kelahiran. Jadi ini adalah grafik angka kelahiran. Grafik batang merah itu untuk laki-laki, angka kelahiran laki-laki. Untuk yang abu-abu itu merupakan angka kelahiran perempuan. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau jawab? Aliman. Ya, Desember. Sepakat, Desember. Mungkin ada yang mau jawab? Oktober, good. Gimana? Kenapa sampai Oktober? C lagi dong, yes. Oktober. Kenapa? Saya suka nih kalau jawabannya C. Oke, Oktober ya. Perbedaannya tinggi sekali. Jauh. Iya, jauh ya. Ini ya, ini laki-lakinya berapa nih? Di bawah 10 ya. Ini 60, beda banget ya. Yang ini mungkin oke. Oke, berarti ini ya teman-teman jangan terkecoh ya. Ini ada Januari, pasti di sini Februari. Tidak ditulis tapi setidaknya tahu kan ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Yap, berarti jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena C itu. Oke. Grafik yang berikutnya lagi. Nah, teman-teman ini sebagai informasi saja. Jadi berdasarkan pengalaman sama tahun-tahun sebelumnya, ada teks atau grafik yang soalnya itu dikasih lebih dari 1, ada yang 2 atau 3 gitu, kayak gini. Ini soal yang pertama. Nah, yang kedua memang grafik yang sama, cuma soalnya aja yang berbeda. Saya sengaja karena takutnya kayak ke naik turun gitu untuk melihat datanya. Makanya saya mencoba untuk membuat data, tapi datanya sama aja kayak yang sebelumnya. Oke, pernyataan yang tepat untuk diagram di atas adalah, mungkin teman-teman mau jawab. Kelahiran tepat menjalankan angka kelahiran terus meningkat. Angka kelahiran menurun. Jumlah kelahiran stabil. Jumlah kelahiran tidak stabil. Jumlah anak lahir tidak jelas. Oke. Untuk angka kelahiran meningkat, kita lihat yang A ya. Angka kelahiran terus meningkat. Oke, kita ambil aja yang satu sampel ya, laki-laki. Apakah dia selalu meningkat di Januari ke Februari meningkat, Februari ke Maret meningkat, kemudian Maret ke April menurun. Udah gagal ya. Nah, angka kelahiran menurun, tidak ya.
tadi saja naik. Jumlah kelahiran stabil. Stabil itu berarti tidak naik, tidak turun ya, gitu aja gitu kan ya. Tidak ya, sedangkan yang diagram batangnya dia naik turun kan. Ya berarti jawabannya bukan C. Tapi jangan kalau misalkan teman-teman tidak tahu jawabannya, nanti di pas tes asli kan lalu jawab C ya. Nanti dosanya ke saya lagi. Ini dosa jariah namanya, astagfirullah. Oke, yang D, jumlah kelahiran tidak stabil. Ya. Pasti ya, jumlah kelahiran tidak stabil ya. Dia naik turun kan. Oke. Yang E, kenapa tidak? Jumlah anak yang lahir tidak jelas. Tidak jelas, betul tidak jelas. Sedangkan kita punya Jelas. data, angka ini ada nih. Jelas dong, untuk Januari laki-laki 20. Sedangkan untuk perempuan berarti di antara 40, 30, rentang 30 sampai 40 anak gitu yang lahir. Oke, kemudian berarti jawabannya adalah D. Next ya. Sampai sini ada yang mau ngomong? Mau kasih tips? Atau soalnya gampang ya? Ya karena soal ini jujur saya susah untuk mencari soal pemecahan masalah. Kalau misalkan saya mencari soal saya ketik di Google soal tes bakat skolastik, itu pasti yang muncul yang paling banyak adalah numerik. Kenapa ya numerik? Kalau banyak orang yang suka tentang angka. Saya aja udah bosan dengan angka. Oke. Mungkin ada yang mau jawab? Ngomong dong. Masa saya doang sih ngomong? Ini kan bukan kelas formal yang formal juga bukan gurunya doang yang ngobrol. Yup, Ya ngobrolnya. boleh, teman-teman boleh. Yang ini coba. Ada yang bisa jawab? Ya, yup. Saya bisa. Nisa udah jawab tuh, Kak. Nisa jawabnya apa, Kak? B. Jawab B. B. Tony punya ayah dan ibu. Kita lihat ya, Tony itu siapa? Sorry. Ingat, kalau kita harus baca soalnya terlebih dahulu. Jangan kita membaca teksnya terlebih dahulu. Jadi kayak kita membaca teks terlebih dahulu dibandingkan soal, itu sama saja ibarat kita berjalan tanpa maps, ya, tanpa arah, ya. Oke, kita lihat ya soalnya ya. Berdasarkan cerita di atas, hal-hal ini yang tidaklah mustahil. Tidak mustahil kan? Kecuali, berarti kalau kecuali kita cari yang mustahilnya dong, ya kan? Oke. Ya tuh. Kecuali berarti yang mustahil ya. Oke. Hanya yang tadi B ya, Tony punya ayah dan ibu. Kita lihat Tony itu siapa sih? Oke, Dodi seorang anak yatim. Oke, Dodi itu anak yatim. Dia memiliki kucing kesayangan dinamain Didi. Nyebelin banget nggak sih yang bikin soal ini Dodi, Didi? Kenapa nggak Dodi, Andre gitu? Supaya nggak terlalu ini kan ya, DDD gitu. Dodi seorang anak yatim. Dia memiliki kucing kesayangan dinamakan Didi. Oke, Didi itu kucingnya si Dodi. Dodi dan Didi kemana-mana sering berdua, bagaikan kakak beradik. Oke. Di sekolah Dodi sangat disayangi oleh Bu Rina. Di antara seluruh murid kelas 1 SD, Bu Rina paling menyayangi si Dodi. Karena selain sudah yatim, yatim berarti apa ya yatim? Kehilangan bapak ya. Oke. Yatim, Dodi karena selain sudah yatim, dia juga anak bungsu dan berwajah imut. Berarti kayaknya, berwajah imut. Tony adalah teman paling akrab Dodi. Oke, berarti Didi si kucing, Tony temannya ya. Tony adalah teman paling akrab Dodi. Meski tidak seangkatan, mereka berdua sangat akrab dan sering bermain di sungai dan sawah bersama. Tony sering mengolok-olok Dodi. Oke, temannya itu sering mengolok-olok Dodi sebagai anak manja. Tapi itu hanya gurauan dan Dodi menerima hal itu. Oke, berarti kayak biasa ya dalam pertemanan itu kayak hal biasa gitu. Sebab Dodi sebagai anak Dodi sebagai anak manja, tapi itu hanya gurauan dan Dodi menerima hal itu. Sebab jalan dari rumah Dodi menuju ke sekolah cukup jauh, sehingga terkadang dia meminta tolong diboncengi sepeda motor Pak Sobarin. Oke, tetangganya yang tempat kerjanya searah dengan arah sekolah Dodi. Oke, ada Dodi, Didi, Tony, Pak Sobarin, dan Bu Rina ya. Oke, kita lihat ya. Apakah Tony punya ayah dan ibu? Tony itu kan temannya Dodi kan ya? Ya, berarti kalau yang tidaklah mustahil, kecuali berarti kita cari yang mustahil kan? Berarti Dodi punya ayah dan ibu, itu mustahil tidak? Tidaklah mustahil. Berarti kita cari yang mustahil kan? Kita cari yang mustahil. Tidaklah mustahil. Tony punya kan tadi yang dibilang yang punya yang anak yatim cuma si Dodi kan ya? Iya kan?
Iya. Iya Kak, betul. Maaf salah baca tadi. Oh ya, sip. Oke. Berarti jawabannya yang benar adalah Cing. hanya sedikit tetangga Dodi yang baik hati. C. Ya, C ya. Kenapa C? Ih, enak banget C. Dik Dodi, Dodi Karena bungsu. karena Dodi Iya. bungsu. ya, Iya. Bu Rina paling menyayangi Dodi karena selain sudah yatim, dia juga anak bungsu. Anak bungsu berarti anak yang paling bontot ya, yang paling kecil dan berwarna imut. Jadi mustahil kalau Dodi punya adik gitu kan. Gitu. Didi penggemar berat ikan bandeng. Didi itu kan si kucing kan ya. Udah ada aja nih Sal. Oke. Jadi makanya itu teman-teman harus membaca skimming. Skimming itu apa sih? Kayak membaca cepat tapi maknanya tahu gitu. Jadi setiap kalimat itu kayak langsung terekam oleh otak gitu loh. Jadi ya itu lagi dan lagi harus sering perbanyak latihan sih menurut saya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Kenapa? Karena C itu adalah cinta. Ih, saya suka kalau misalkan jawabannya option C. Astagfirullahaladzim. Oke, yang D. Mana yang mungkin terjadi? Tony dan Dodi sering berkelahi. Ini sama ya, masih sama ya. Ceritanya kayak yang tadi ya. Tony dan Dodi sering berkelahi karena Tony suka molok-molok Dodi. Enggak kan ya? Karena tadi Tony dan Dodi berteman. Tadi ada di mana tadi? Nah, ini. Tony adalah teman akrab Dodi. Meski tidak seangkatan, mereka berdua sangat akrab dan sering bermain di sungai. Tony sering mengolok-olok Dodi sebagai anak manja, tapi itu hanya gurauan dan Dodi menerima itu. Berarti ini tidak ya, yang option A. Oke, yang B, Tony suka mengejek Dodi sehingga Dodi sangat membencinya. Tidak kan ya, itu kan cuma gurauan. Dodi tidak disukai teman kelasnya karena berwajah galak. Oh, kan tadi si ibu Rina aja bilangnya Dodi itu berwajah imut. Berarti bukan C. Oke, rumah Dodi dan Pak Sobarin berada 4 km di sebelah selatan. Oh. Oke. Kita keep ya. Oh, yang D ya. Kenapa yang D? Yang E coba kita lihat. Bu Rina lebih menyukai anak sulung karena anak sulung lebih memiliki tanggung jawab besar dari anak bungsu. Yap. Ini tadi kalau dari Bu Rina sukanya anak bungsu ya. Bungsu, yatim, dan berwajah imut. Berarti yang ini. Berarti jawabannya adalah D. Tapi kita lihat kenapa sih D? Nah, kita coba menglogiskan apa sih yang si option D minta. Rumah Dodi dan Pak Sobarin berada 4 km di sebelah selatan sekolah Dodi. Sedangkan tempat kerja Pak Sobarin berada 2 km di sebelah utara sekolah Dodi. Oke, berarti intinya adalah teman-teman harus tahu arah. Ya kan ya? Arah. Teman-teman, apa namanya nih? Kalau saya waktu SD tuh, guru SD saya selalu bilang gini, kalau mau tentukan arah, itu ada lagunya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Oke, timur, selatan, barat, utara. Oke, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Oke, good. Rumah Dodi dan Pak Sobarin berada 4 km di sebelah selatan sekolah Dodi. Oke, berarti ini kuncinya ada di sekolah Dodi ya. Sekolah Dodi. Sedangkan tempat kerja Pak Sobarin berada 2 km di sebelah utara sekolah Dodi juga. Oke, berarti sekolah Dodi nih. Misalkan kita namakan ini yang tengah-tengah ini sekolah Dodi ya. Oke. Rumah Dodi dan Pak Sobarin berada 4 km di sebelah selatan. Berarti di sini kan ya. Rumah Dodi dan Pak Sobarin. Ini boleh ya, rumahnya ya. Berarti di bagian selatan sekolah kan. Kemudian sedangkan tempat kerja Pak Sobarin berada di 2 km di sebelah utara. Oke, di sini ya berarti ya, kantornya Pak Dodi. Ya, benar kan? Kan tadi dijelaskan bahwa, sebab jalan dari rumah Dodi menuju ke sekolah cukup jauh, sehingga terkadang dia meminta tolong diboncengi sepeda motor Pak Sobarin, tetangganya yang tempat kerjanya searah dengan arah sekolah Dodi. Ya kan ya, searah kan ya? Dan kan kita aja tidak akan mungkin mengantar seseorang yang tidak searah kan, maksudnya kalaupun misalnya searah tapi kayak misalkan nih saya mau mengantar Kak Saf nih ya. Nah, saya tidak akan mungkin mengantar Kak Saf ketika Kak Saf tujuannya Kak Saf itu lebih jauh dibandingkan tujuan saya kan. Iya dong. Nah, berarti udah benar kan? Berarti kantornya ini pasti dia akan lebih jauh atau sebelah utara dari sekolah Dodi atau tujuannya si Dodi ini.
Berarti Kak, jahat banget itu. Ini kan cuman apa? Bercanda ya Kasap, tapi untuk Kasap pasti siap diantar kok mana aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, berarti D ya jawabannya ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman kayak, ini kok susah banget ya D untuk menlogiskan, ya udah lihat aja option lain. Nah, option lain kan yang memang benar-benar udah nggak masuk akal gitu ya, udah tidak ada pilihan lain untuk, maksudnya tidak ada opsi untuk memilih, iya kan ya? Jadi cuma langsung aja klik D tanpa membuang-buang waktu yang kita punya 1 menit lebih itu loh. Oke ya? Clear ya? Clear, Kak. Clear. Oke ya. Yang berikutnya, mungkin siapa yang ingat ya teman-teman, baca soalnya dulu. Mana yang mungkin terjadi? Oke, ngomong dong, jangan chat terus. Yuk. Ayo, siapa mau jawab ya? Izin bentar ya, ini bentar. Wah, ini cepat juga nih udah jawab nih. Dede. Wih, udah berarti udah nggak butuh waktu 1 menit lebih ya. Udah jago ini kayaknya. Udah jago nih. Oke, yang penting itu tadi, yang penting si teksnya tuh kayak skimming itu tadi yang saya bilang. Jadi teman-teman, tugas teman-teman adalah bagaimana caranya untuk membaca membaca teks 1 kali aja langsung udah kayak paham gitu, langsung udah tertanam dalam otak gitu. Banyak-banyak berzikir, berdoa, baca Al-Quran, bercanda. Oke, berarti jawabannya adalah, siapa tadi dibilangnya Kak? Alvin sama Anissa jawab D. Terus ada Iya. Kita lihat ya, kita keep ya. Dodi anak yang D. D ya. Oke, kita cek ya. Dodi anak yang sangat manja. Mana yang mungkin terjadi? Yang mungkin terjadi. Dodi anak manja nggak sih? Enggak kan ya? Itu kan cuma hasil olok-olokannya si temannya Dodi itu kan ya, Tony itu kan ya? Ya nggak sih? Ya kan? Hey, Dodi anak yang manja. Sedangkan si manja tadi, kalau misalkan teks tadi yang kita baca, manja itu tadi mana katanya? Nah ini, Tony sering mengolok-olok Dodi sebagai anak manja. Tapi itu hanya gurauan dan Dodi menerima hal itu. Itu hanya dia dikatakan manja karena mungkin Pak Sobari ngantar-ngantar dia mulu kali ya. Oke, jadi bukan ya. Berarti itu tidak mungkin. Kan yang dibilang yang di soal ini minta kan yang mungkin kan. Oke, berarti pas ya. Oke. Apalagi jawabannya teman-teman yang lain? Ada yang jawab D, Kak. B, kita cek ya. Yang B, Tony adalah murid kelas 2 SD di sekolah Dodi. Oke, ini ada nggak sih yang dibilangnya Dodi itu, si Dodi kan kelas 1 kan ya? Dodi ini kelas 1. Oke, terus ada lagi keterangan yang dia bilang, Tony adalah teman paling akrab Dodi, meski tidak seangkatan. Oke, iya kan ya? Meski tidak seangkatan. Berarti ada kemungkinan si Dodi itu kelas 2 SD dong, iya kan? Berarti jawabannya adalah B. Kenapa tidak C? Kita lihat ya, C. Di sekolah ada teman Dodi bernama Nina dan Gina yang paling disayangi Bu Rina karena keduanya adalah anak kembar yang berwajah sangat manis. Tapi kalau misalkan ini tidak ada yang disinggung Nina dan Gina ya, kita nggak mungkin, nggak usah kayak tidak sesuai dong. Tidak sesuai, tidak sesuai sama isi teksnya ya. Oke, berarti yang A, Ibu Dodi sudah meninggal dunia setelah sakit parah. Ibu Dodi sudah meninggal dunia setelah sakit parah dan dirawat di rumah sakit selama 2 tahun belakangan ini. Sedangkan tadi Dodi itu adalah anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang ayahnya sudah mendahului dia. Berarti ini salah ya. Dodi tidak suka kakinya terkena lumpur sawah karena susah dibersihkan. Jadi mungkin terjadi, cuman kan kita harus ini kan. Mungkin terjadi, cuman tapi tidak sesuai dengan teks kan yang kita ini kan mana yang mungkin terjadi. Nah, mungkin terjadi ini yang sesuai dengan teks dong. Ya kan? Tidak mungkin di luar teks.
Jadi sedangkan di teks itu tidak ada yang membahas tentang lumpur, sawah dan sebagainya kan ya. Berarti ini tidak sesuai. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Good. Ini teman-teman ada lagi yang mau jawab? Ingat ya, jangan langsung baca teksnya, tapi teman-teman coba baca soalnya dulu. Dia bilang, berdasarkan tabel di atas, kereta api yang tidak memiliki perbedaan harga dari setiap kelasnya. Teman-teman dengar suara saya tidak? Dengar, Kak, Kasap? dengar. Jelas, Kak, jelas. Oke. Ada yang sudah jawab? Sambil nunggu, izin sebentar ya. Oke, udah ada yang jawab? Semua salah, insyaallah. Oke, kita lihat ya. Udah ada yang jawab, Kak? Saf? Ada Aliman Irsyad bilang A. Oke, A. Cuma Kita yang lihat. lain kayaknya masih butuh waktu kayaknya, Kak. Bacaannya panjang nih soalnya. Nah, itu dia. Nah, teman-teman kayaknya langsung terkecok sama ininya ya, chatnya, apa namanya? Teksnya ya. Kalau ini ya, teksnya ya. Kalau saya kok ngelihatnya langsung ke sini ya. Kalau di sini ya, kalau di apa namanya nih, di tabelnya ada nggak yang beda? Ini ada yang jawab nggak ada jawabannya nih, Kak. Ini nanti kita cek satu-satu. Oke, kita lihat cek ya. Oke, kalau jawabannya A, berdasarkan tabel di atas, kereta api yang tidak memiliki perbedaan harga dari setiap kelasnya adalah ini. Ini udah ini banget tuh, udah kelihatan banget. Kalau Kasaf apa, Kak? Saya masih pantau, Kak. Tuh. Siap, aman. Oke, kalau saya jawabannya KA Harina relasi Bandung, Cirebon, Semarang. Coba teman-teman lihat. Ekonomi, eksekutif ini ya, Bu, sorry. Kayaknya nih mungkin gara-gara, sorry ya ininya ya. Eksekutif ini ya, sorry. Eksekutif flash. Oke, kalau saya jawabannya A. Mari kita lihat. Oke, kita lihat ya. Sedangkan yang lain ini lihat nih. Ini beda kan ya? 50 ini. Ini beda sama yang di atas kan? Nih, kemudian ini juga beda. Ini juga beda. Nah, apa sih ini eksekutif flash? Jadi apa sih itu? Ini, PT KAI menggelar KAI Online Travel Fair yang dimulai pada 13 sampai 17 Oktober 2018. Oke, 2018. Menurut manajer Humas PT Kereta Api, Daop 2 Bandung, Joni Martinus, untuk online travel fair terdapat 9.930 tiket kereta api komersial jarak jauh dan menengah yang akan menerapkan tarif khusus. Oh, jadi ada tarif khusus ya ini ya. Kayaknya ini promosi deh, apa tarif promosi. Terdapat 140 tempat duduk. Terdapat 140 tempat duduk per hari yang disediakan khusus untuk promo ini. Oke. Jadi ada promo untuk kereta api online travel fair ini kan ya. Nah, tarif promo hanya berlaku pada kelas ekonomi bisnis eksekutif untuk keberangkatan 13 Oktober 2018 sampai 15 Januari 2019. Ya, jadi mungkin yang eksekutif class ini itu merupakan harga promonya. Gitu. Jadi, berdasarkan tabel di atas, kereta api yang tidak memiliki perbedaan harga untuk setiap kelasnya. Nah, berarti yang ini kan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk di 9.930 orang yang masuk dapat tiket kereta api, maka akan mendapatkan harga promo untuk eksekutif, yaitu untuk
kereta api Harsina 100.000, yang eksekutif ekonomi juga sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada selisih. Boleh nggak sih? Kalau yang lain, gini kan ya, yang lain ini harga ekonomi sama si harga yang ditawarkan sama perusahaan kereta apinya untuk eksekutif yang tadinya 150 menjadi 100.000 kan. Sedangkan kalau kita bandingkan atau kita cari selisih dengan si ekonomi, ternyata ada perbedaan 50.000. Itu juga sama PT Kereta Api Turangga. Turangga. Nah, kalau yang ini ternyata yang Turangga ini dia tidak menerima ekonomi kan ya, tidak ada data ekonominya. Dan berarti kita lihat aja eksekutif yang dijual hanya eksekutif aja gitu. Sedangkan dia tidak ada yang menjual ekonomi. Berarti untuk yang ini tidak perlu kita lihat kan ya, karena tidak bisa kita melihat perbedaan atau selisih dari ekonomi dan eksekutifnya atau perbedaan harganya untuk setiap kelasnya. Sedangkan yang ini harga eksekutifnya 150.000, tapi kalau misalkan teman-teman masuk ke 9.930 tiket kereta api yang promo ini, maka akan mendapat 100.000. Sedangkan kalau kita mau mencari atau melihat selisihnya, berarti ada 50.000. Berarti yang tidak memiliki selisih hanya ada di kereta Harina relasi Bandung Cirebon Semarang. Gitu. Boleh? Atau teman-teman ada yang punya udah berapa menit untuk membaca teks ini? Jadi jawabannya oke, itu dari saya. Mungkin teman-teman yang mau tambahkan? Ini kalau teman-teman nanti yang insya Allah misalkan lulus PDP lanjut kuliah, saya sarankan kalau kemana-mana pakai kereta api. Jangan pernah pakai, kalau ke Jawa ya, maaf ya khusus Jawa, jangan pernah pakai bus. Karena kalau bus itu medannya tuh Masya Allah sih. Karena Amin, asal lemas dulu, amin. ya ini ya, malam ini terakhir kan ya. Semangat untuk oke, good. Ini aja ya. Lanjut ke soal berikutnya ya. Oke. Oke, Kak. Oke, mungkin teman-teman mau jawab. Ada yang nanya, Kak, di kolom chat. Ya, Oke. jadi kalau Kak yang bertanya, pertanyaan apakah eksekutif flash sama dengan jenis eksekutif mana, Kak? Apakah mengira-ngira, Kak? Gimana, Kak Rosida? Silakan. Bentar, saya baca chatnya ya. Saya buka chat dulu. Bentar. Kalau tanya pernyataan yang memaparkan eksekutif flash sama dengan jenis eksekutif mana, Kak? Emang ada beberapa jenis eksekutif ya? Iya ya. Di sini kayaknya cuma ada eksekutif, ekonomi, dan bisnis kan ya? Kemudian dia bilang untuk online terdapat komersial jarak jauh dan menengah yang menerapkan tarif khusus. Terdapat 1 per hari disediakan khusus untuk promo ini. Tarif hanya berlaku pada kereta kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Oke, untuk Kak Felix ya, kalau misalkan dilihat dari ini, kan dibilang pernyataan yang memaparkan eksekutif flash sama dengan jenis eksekutif mana, Kak? Nah, kalau yang saya tangkap dari soalnya, ini di kelasnya itu hanya ada 3 kan ya, ada ekonomi, bisnis, dan eksekutif, ya kan? Sedangkan kalau misalkan di tabel, yang dijelaskan di tabel ini, dia hanya memberikan 2, ekonomi dan eksekutif kan. Nah, si eksekutif flash ini dia masuk ke itu tadi kan promo yang diberikan oleh kereta api online Travel Fair kan? Atau gimana sih? Kita lihat sama-sama ya. Promo kereta api online Travel Fair diadakan agar masyarakat lebih mudah dalam membeli tiket kereta serta mendapatkan harga yang lebih terjangkau dari biasanya. Promo ini membuat masyarakat dapat membeli tiket seharga baterai saya lemah. Oke. Promo ini membuat masyarakat dapat membeli tiket seharga 50.000 untuk tiket kereta api kelas ekonomi. Oke, 50.000 untuk tiket kereta api kelas ekonomi, 60.000 untuk kereta api kelas bisnis, dan 100.000 untuk kereta api kelas eksklusif. Oke, 100.000 untuk kelas eksekutif. Oke, ini Kak. Tiga promo online Travel Fair dapat dipesan melalui aplikasi kereta api akses dan website KAI. Tiga promo ini memiliki beberapa ketentuan yang harus dipahami pada pembeli tiket promo online Travel Fair. Ketentuan tersebut yakni tiket promo pada kereta api
online travel fair ini tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat diubah jadwal, tidak berlaku reduksi dan tarif parsial, dan tidak dapat digabung dengan tarif reduksi atau diskon lainnya. Semenjak diresmikan aplikasi All New Kereta Api Akses pada September lalu hingga Agustus 2018 sudah tercatat sebanyak 1.400.000 pengguna aktif aplikasi ini. Sementara itu untuk pemesanan tiket kereta api melalui website mulai Januari hingga September tercatat. Dengan adanya program kereta api online travel fair ini, semakin banyak orang yang menjadi pengguna aktif aplikasi kereta api akses atau melakukan pemesanan tiket kereta api lewat website kereta api ID. Program ini menjadi salah satu cara untuk mengurangi antrian di loket stasiun. Selanjutnya, PT KAI akan memikirkan cara lain agar masyarakat dapat menggunakan pemesanan tiket melalui website. Berikut ini tampilkan harga tiket promo online travel fair. Mungkin yang ditampilkan yang tidak ini ya. Jadi dia bilang yang di sini yang ditampilkan dalam ini hanya eksekutif flash-nya, maksudnya yang promo di eksekutifnya aja kan ya. Ini dibilang nih. Walaupun memang ada keterangan bahwa membeli tiket promo ini membuat masyarakat dapat membeli tiket seharga 50.000 untuk kereta api ekonomi, 60.000 untuk kereta api bisnis, dan 100.000 untuk kereta api eksekutif kan ya. Eksekutif flash itu mengira-ngira karena ada kalimat promo gitu Kak. Karena awalnya kata flash itu merujuk ke promo atau diskon. Jadi eksekutif itu sama dengan eksekutif flash. Maksudnya eksekutif itu harga normal untuk kereta api eksekutif. Jadi kan kereta api itu kan ada 3, kalau misalkan dari bacaan itu ya, kereta api kan ada 3 kelas ya, ada ekonomi, ada apa tadi? Ada 3 kan, ekonomi, terus bisnis dan eksekutif kan. Nah, kalau kelas eksekutif yang mendapatkan promo namanya eksekutif flash. Ya, betul. Di tabel ini dia menjabarkan atau memberikan data tentang ini tadi promosi harga promo di kelas eksekutif. Jadi dia tidak memberikan apa namanya nih data bukan eksekutif tapi ekonomi flash atau bisnis flash. Jadi dia hanya memberikan data eksekutif flash, artinya promo harga kelas eksekutif dengan eksekutif yang asli dan ekonomi gitu. Boleh nggak? Baik Kak, terima kasih, lanjut saja Kak. Hatur nuhun. Atau mungkin yang lain mau tambah? Udah, Kak. Ya, yang lain, kalau yang mau tambah silahkan. Yap. Sambil, oke. Saya tutup bennya bentar ya, saya tutup kolom chat. Nanti kalau ada chat, nanti pasti Kasaf atau Kayani akan mention saya kok. Jadi saya tutup ya. Oke, lanjut ya. Berarti lanjut nih ya. Lanjut, Kak. Good. Oke. Mungkin ini. Teman-teman bisa. Saya izin bentar. Oke, ada jawabannya. Ada yang udah jawab B, Anis. B, Kak. Jangan A, B, Kak, A, C, D, E. Alasannya dong, supaya enak gitu. Ya, langsung aja masuk, bahas Kak. Teman-teman boleh langsung masuk bahas kenapa B gitu. Ini kan bukan kelas. Maksudnya ini kayak kita sering-sering doang gitu. Ayo Nis, jelasin Nis, kenapa B Nis? Sampai sekarang kita ada di kelas makan Ya, nasi. Anissa boleh jelasin kenapa B, boleh. Oh ya, kalau kesimpulan awal akhirnya sih menurut saya B, karena awalnya kan ada PHK, lalu pekerja yang diberhentikan tidak bisa memenuhi kebutuhan sosialnya, akhirnya menimbulkan masalah sosial seperti adanya kenaikan tindakan kriminal. Jadi kalau kita tarik keseluruhan yang mencangkup seisi teks ini sih menurut saya B gitu, Kak. Oke, good. Ada lagi yang lain? Ini pada setuju nggak? Setuju ya? Itu B ya. Saya klik B. Aliman itu jawab A. Aliman Irsyad. Ya, Aliman, silakan. Ya, Aliman, di sini dia chat, dia bilang
Sudah A karena memuat seluruh paragraf secara umum. Oke, apa ya? Berarti di jawabannya apa tadi? B ya? Ada yang B, ada yang A. A, B. Oke. Teman-teman lihat nih. Saya tulis sebentar ya. Ini adalah yang ditanya kesimpulan kan? Al-Iman raise hand. Mungkin Oke, boleh. silakan. Sambil saya nulis, silakan ngomong. Saya dengar kok. Oh, aku pencet, nggak jadi. Oke. Oke, aman. Sorry, kepencet chat aja. Oke, saya kasih close chat dulu ya. Oke, kita baca ya. Yang diminta di soal itu adalah kesimpulan teks eksplanasi tersebut adalah kesimpulannya ya. Oke, kita baca ya. Akhir-akhir ini sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Oke, ada pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja itu terjadi karena perusahaan melakukan pemindahan pabrik luar negeri. Oke. Akibatnya terjadi pengangguran, yaitu menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial bagi yang mengalaminya. Orang tidak mempunyai mata pencarian, juga tidak mendapat penghasilan, juga tidak mendapatkan penghasilan, tidak dapat membelanjakan uang untuk membeli barang kebutuhan hidup. Bila jumlah penganggur banyak, pasti akan timbul kekacauan sosial. Jumlah gelandangan meningkat pesat, selanjutnya berpotensi menimbulkan kriminal. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menangani permasalahan ini. Kita lihat opsi A ya. Pengangguran menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial. Iya tidak? Kalau menurut saya iya, tapi itu kesimpulan tidak. Jadi, menurut hasil riset saya, dan saya konsultasikan ke beberapa yang sudah expert di bidang bahasa Indonesia, jadi kesimpulan itu tidak hanya kita melihat pokok bahasan dari setiap setiap paragraf. Jadi kan setiap paragraf itu pasti punya ide pokok kan. Nah, kalau kesimpulan itu merupakan rangkuman dari ide pokok, itu kan ya, kalau misalkan kita belajar dari dulu. Nah, ternyata hasil diskusi saya dengan beliau, dia menyatakan begini, kesimpulan dapat diambil dengan cara melihat pokok masalah dan solusinya. Jadi kalau misalkan ini pengangguran menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial. Iya, ada ya. Pemutusan hubungan kerja dapat memberikan potensi menimbulkan kriminal. Kemudian pemerintah perlu segera menangani permasalahan pemutusan hubungan kerja. Oke, pemutusan hubungan kerja itu tidak terjadi karena pemutusan hubungan kerja itu terjadi karena perusahaan memindahkan pabriknya. Orang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mampu membeli barang kebutuhan dan hidupnya. Option E udah pasti tidak kan ya? Udah bukan tidak lah. Kemudian A, pengangguran menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial. Nah, jadi kesimpulan itu dapat diambil dengan cara melihat pokok masalah. Masalahnya kan pengangguran kan? Pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja, ya kan? Pemutusan hubungan kerja. Oke. Nah, solusinya apa yang ditawarkan? Solusinya yang ditawarkan adalah pemerintah perlu segera menangani permasalahan ini. Ya kan? Nah, ada tidak option di mana di option itu ada masalah, kemudian ada juga solusi. Option C ya. Iya kan ya? Pemerintah perlu segera menangani permasalahan pemutusan hubungan kerja. Nah, masalahnya apa? Masalahnya pemutusan hubungan kerja. Nah, solusinya apa? Solusinya pemerintah perlu segera menangani permasalahan itu. Jadi kalau menurut saya option C. Kak, saya mau nanya. Boleh, silakan. Langsung aja. Ya, jadi Kak, berarti kalau dalam teksnya itu ada solusinya, pilihannya yang ada solusinya. Tapi kalau misalnya dalam teks itu nggak ada solusinya, berarti itu kemungkinan yang B. Kalau tidak ada solusinya. Iya. Oke, pemutusan hubungan kerja dapat memberikan potensi menimbulkan kriminal. Iya. Tapi lagi kita kembali ke sini ya. Ini ya, note ini.
ada kata dan. Kalau dan itu berarti harus memenuhi dua itu. Kayak misalkan gini, saya membeli buku dan pena. Berarti kan saya membeli keduanya kan? Atau saya membeli pena atau buku. Berarti kan saya memilih salah satu. Nah, ini hasil diskusi saya dan dia bilang dan. Jadi kalau misalkan ada soal teks yang ada masalah dan solusinya, itu kalau misalkan ditanya kesimpulan, maka kemungkinan besar itu jawabannya. Itu dari saya. Cuma mungkin teman-teman yang dari bahasa mungkin bisa memberikan, kalau tadi kemarin teman saya itu datang. Oke, mungkin teman-teman bisa mengkoreksi atau mungkin ada yang tidak Boleh sepakat dengan bagi pernyataan pendapat ini. saja nggak apa-apa teman-teman. Iya, Diskusi aja, ini kita kan diskusi. ini saya ini bukan expertnya di bidang bahasa ya. Resolusi. Kalau kunci jawabannya apa? Aliman ini siapa? Kalau kunci jawabannya itu C. Kalau kunci jawabannya C. Kalau C itu bukan resolusi ya, Kak. Resolusi. Resolusi. Soalnya kalau simpulan itu biasanya deduktif, induktif, campuran. Wah, kayak mungkin Felix ini ya. Boleh orang Felix, bahasa. boleh. Boleh. Ayo Boleh. tambah. Ayo Lex, bicara Lex. Iya, ayo. Saya kan ingat ya, saya juga belum ini ya. Maksudnya bukan expertnya saya di bidang ini. Jadi belum tentu apa yang saya bilang ini 100% benar. Oke ya. Jadi mungkin tadi sampai bilang apa deduktif, induktif, Masya Allah. Berarti udah expert banget nih. Enggak, Kak, saya bukan anak bahasa. Iya, bukan maksudnya harus anak bahasa gitu. Maksudnya kayak mungkin ada pengetahuan yang berkaitan dengan kesimpulan. Ya, tadi saya ngomongnya harus anak bahasa ya. Enggak sih, bukan. Maksudnya kayak seorang yang mempunyai pengetahuan tentang kesimpulan. Udah. Oke, jadi kalau saya C. Kalau ada teman-teman, apa? B. Mesti mau ikut atau enggak? Jadi ini kan, ini ya, saling sharing ya. Kalau Kak Sof? Sama Kak, sama C. C. Karena C itu apa? Karena C itu C. Karena itu ya. Aku sih masih A. Kalau gitu Aliman, coba yuk ngomong. Ini kenapa jawabannya A? Aku sih masih Aliman, masih A dia. Ya, Aliman mungkin ini ya, punya pengetahuan lebih. Soalnya, ayo yuk, ngomong yuk. Bisa yuk. Halo, tes. Ini kedengaran nggak? Ya, dengar. Boleh ngobrol ya? Boleh, silakan. Kalau kesimpulan sama, sorry ya, maksudnya main idea itu sama kan ya? Enggak dong. Maksudnya main idea dalam teks bahasa Inggris itu sama kan, kesimpulan beda ya? Beda ya? Oh, Kalau beda saya kayak bukan ya, bukan. Kalau misalnya kita bahas kesimpulan berkaitan sama main idea, misalnya kalau dalam teks bahasa Inggris itu yang benar sih beda ya. Kalau main idea-nya itu B sih, tapi kalau kesimpulan C. Iya. Makanya Sama, makanya itu saya anggapnya ya sama. Aku bisa kenalan dulu. Ya. Jadi kalau misalkan main idea, main idea-nya itu yang B, pemutar hubungan kerja dapat memberi potensi menimbulkan kriminal, sedangkan kalau bahas kesimpulan, kalau nilainya itu berbeda, kesimpulannya B ya. Kalau main idea ya B, kalau ditanya kesimpulan berarti yang C, karena itu ada solusi juga di situ. Ya udah, thank you. Kasih Kak. Oke, thank you Kak. Ini juga dari Enda juga bilang C itu lebih mewakili semua kalimat pemerintah di kalimat akhir, permasalahan di tengah kalimat, dan pemutusan kerja di awal kalimat. Iya. Tapi Felix masih A juga, apa ini? Oke. Oh, menurut Felix bilang kalau A karena itu termasuk campuran dari deduktif kalimat awal dan induktif kalimat akhir. Felix ini luar biasa. Oke, ya kalau saya kembali lagi ke Kak Nizar tadi ya, itu kalau main idea itu berarti ide pokok ya? Iya. Oh, berarti ide pokok
Berbeda dong sama kesimpulan. Iya, ya, makanya kalau misalnya ditanya ide pokoknya itu jawabannya yang B. Kalau misalnya ditanya kesimpulan yang C. Setuju Oke. sama kakaknya berarti. Thank you. Berarti yang ditanya ini kesimpulan. Oke, yang silakan ya yang masih mau C. Ya. Saya suka nih komentarnya Revica Cahaya nih. Yang penting sesuai kuncinya aja, Kak. Aku sih yes, aku juga yes. Ya sama aku juga. Yes. Aku juga yes. Oke ya. Oke, berarti untuk Mas Felix dan Mas siapa tadi? Nanti kalau misalkan mau A, sikat aja. Oke Boleh, ya. boleh, aman. Aman ya, lanjut ya. Lanjut, Kak. Lanjut. Oh my God. Oke, ini soalnya. Soalnya panjang banget. Maksudnya bukan soal, teksnya maaf, teks. Soalnya dia bilang, jika terdapat 300 orang yang terkonfirmasi positif corona, oke ini mau ngebahas corona ya, kemungkinan jumlah penderita yang mengalami kesulitan bernafas sebanyak, oke. So. Teman-teman mau ada yang mau jawab? Mau mencoba untuk memahami, saya juga memahami soalnya. Mungkin kita share-in semuanya dulu kali, Kak. Soalnya kalau Kak Rosida pindah ke slide yang lain akan nggak terbaca kayaknya soalnya. Ya, bentar saya ini hapus tutup chat dulu ya. Oke, kenapa tadi? Kita screenshot ini kirim di grup supaya kayaknya soal sama bacaannya kan di beda slide ya. Oh, boleh sih, aman. Yang aman aja yang Supaya enaknya. sambil mereka bisa lihat bacaan ya dengan soalnya kan. Yep. Berarti Kak Saf ya? Yang buat kan? Boleh, boleh. Yep. Boleh. Udah foto soalnya. Udah, Kak, udah. Cuma semoga jelas ya. Oke, aman. Oke, kalau gitu saya tulis ya. Jika 300 ya, sederhananya kayak gini ya. Jika ada 300 pasien corona, maka si penderita kesulitan bernafas itu ada berapa banyak? Kita baca ya. Virus corona merupakan salah satu virus yang menggemparkan dunia. Ya. Virus ini baru ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember. Ada yang udah jawab ya? C ya, Kak. Enda ada jawab sih. Ayo, kenapa C gitu? Supaya teman-teman yang lain bisa. Ya, boleh Enda ngomong, boleh. Kak. Bisa, boleh. Lihat soalnya ulang. Ya, teman-teman yang mau bahas silakan. Soalnya Kalau enggak, Kak Rosida lanjut aja dulu. Oke, jawabannya C ya. Kenapa? Ya, saya udah baca nih. Namun ada juga beberapa orang yang terinfeksi tanpa menunjukkan gejala apapun dan tidak merasa demam. Kebanyakan orang atau sekitar 80% pulih dari penyakit akibat virus corona tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mengalami sakit parah dan mengalami kesulitan bernafas. Ini soalnya kesulitan bernafas kan ya? Oke. 1 dari setiap 6 orang mengalami sakit parah dan mengalami kesulitan bernafas akibat virus corona. Oke, berarti kalau misalkan ada 6 orang,
pasti satu di antara 6 orang itu sesak napas tadi apa? Ya, kesulitan bernapas, mengalami sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas ini. Ya kan ya? Jadi kalau ada 6 orang pasti satunya mengalami sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Berarti 1/6. Ya, tadi good. Berarti yang ini 1/6 dari 300 orang berapa tuh? 1/6 ya dari 300. Berapa? 1 ke 300 bagi 6. Ini dapat 50. Oke, ada tidak di option? Jawabannya adalah C. Ya kan ya? Ya, ya. Sepakat ya? Karena oke. Serius ya, serius. Oke, jawabannya adalah C, 50 ya. Karena kita punya datanya kan dibilang sekitar 1 dari 60 orang mengalami sakit parah. Oke, good. Oke. Saya hapus ya. Oke, yang kedua ya. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan yang tepat adalah yang tepat. Semua penderita COVID mengalami gejala-gejala ringan hingga kesulitan bernapas. Salah kan ya? Tadi saya baca, dia bilang beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Namun, ada juga beberapa orang yang terinfeksi tanpa menunjukkan gejala apapun dan tidak merasa demam. Jadi dia positif tapi tanpa gejala. Ya kan ada ya. Nah, sedangkan di sini dia bilang semua. Nah, ada kata semua kan. Jadi kalau teman-teman punya ada kata semua ya. Tadi yang saya bilang tuh, kalau misalkan ada soal option yang ngomongnya semua, itu pasti ini deh. Itu pasti bukan jawabannya. Dan ini betul kan, semua penderita COVID mengalami gejala-gejala ringan hingga kesulitan bernapas. Sedangkan ada yang positif COVID tapi dia tanpa gejala. Ya kan tadi dibilang di absennya. Berarti yang option A itu gugur ya. Terus dia bilang lagi, apa lagi tadi teman, ada yang saya secara sekilas, ada yang jawab E ya. Bentar saya lihat. C ya. Yang kita lihat C ya. Virus corona hanya menyerang manusia. Tapi tadi di awal saya baca, menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Hewan atau manusia. Berarti bisa hewan, bisa manusia dong. Berarti bukan hanya hewan saja kan. Berarti option E itu gagal kan. Siap kan? Oke, sekarang kita lihat ke option B. Lebih dari 40% penderita COVID terdapat di Amerika Serikat. Berarti kita pergi ke Amerika Serikat. Ini. Di Amerika ya. Amerika ini ada 841.056. Oke, sedangkan totalnya, jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat jumlah penderita, berapa persen jumlah penderita di Amerika, maka digini aja jumlahnya jumlah positif Amerika dibagi dengan total keseluruhan dari setiap negara nih, dari Amerika sampai Rusia dikali 100%, itu hasilnya. Cuman ini kan hasilnya 8.401.56 kan. Nah, ini baiknya teman-teman, kalau saya sarankan saya itu tuh dibulatkan ke atas. Tapi di atas nggak terlalu tinggi banget. Jadi kayak 841.056 dibulatkan jadi 842.000. Kita lihat ya ini. Kan beda tipis aja dibulatkan. Nah, yang ini supaya hitungannya enak gitu. Kan kita punya cuma 1 menit lebih kan untuk menjawab satu soal. Nah, sedangkan yang ini kita 2.637.000. Kita bulatkan aja. Kan cuma beda berapa aja kan? 5 aja untuk langsung ke 7 kan. Beda dikit aja gitu. Jadi apa tuh? 842.000 dibagi 2.637.000 dikali dengan 100%. Terus berarti bahasa Indonesia ada matematikanya juga ya. Oke, kalau yang ini enak. Kalau kenapa saya membulatkan ke atas supaya ada nol-nolnya supaya enak dibagi gitu. Nolnya 3 kan. Berarti yang ini tersisa 842 dibagi 2.637. Baru dikali dengan 100%. Nah, kalau yang ini berarti 8
Oke, berarti yang ini jadi 842 dibagi dengan 2000. Ini kan ya, ini bagi-bagi biasa aja kan ya, bersusun. Jadi dapat berapa nih? 2, 3 ya, coba ya kita ketiga ya. Kali 3, apa nih? 7, 14, 21, 9, 10, 11, 6, 12, 18, 19, 6, 7. Ya kan ya, kalau 4, 2, 6, 3, 7 kali 4. Udah lebih ya, dari 8, 7, 14, 1, 28, 12, 13, 14, 6, 12, 14, 24, 4, 25, 8, 9, 10. Udah lebih ya, berarti yang 4 enggak. Ini 3 kan? Ya kan? Oke, berarti kemungkinan adalah 3% kan? 3% ke atas kan? Ya kan? Ini aja udah jawabannya ini udah 3, mungkin 30-an% ke atas. Sedangkan yang di option dia bilang lebih dari 40%. Sedangkan yang kita punya ini 30%. Paham tidak? Jadi yang ini optionnya pasti salah. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Lanjut dulu aja ya. Oke, kemudian yang C. Yang C dia bilang penderita COVID berjenis kelamin laki-laki di Indonesia 13% lebih banyak daripada perempuan. Nah, berarti kita lihat ini yang menurut jenis kelaminnya, perempuan dan laki-laki. Dia bilang penderita COVID berjenis kelamin laki-laki di Indonesia 13% lebih banyak dibandingkan perempuan. Nah, kalau laki-laki dan perempuan ini kan ada laki-laki, perempuan, dan tidak diumumkan kan. Nah, kalau misalkan laki-laki dan perempuan, teman-teman cari selisihnya aja. Selisihnya dibagi total kayak tadi. Selisih dibagi total dikali 100%. Ini selisihnya berapa nih? Ini laki-laki dan perempuan selisihnya berapa? 38 dikurangi dengan 29. 18 kurang 9, 9. Oke, berarti teman-teman cari 9 dibagi total semuanya. Berapa nih? 38, 2, udah 40 kan ya? 40 tambah, berarti 69 ya. 69 dikali dengan 100%. Dikali aja, berapa tuh? Kalau teman-teman itu kali biasa aja, berarti 900 dibagi dengan 69%. Berapa tuh? 900 dibagi dengan 69. Ini udah pasti 1 kan ya? 1, 69. Berapa nih? 10, 1, 8, 6, 2. Plus 1, 0 ya. Berapa tuh? 69. 3 nggak sih? 69 kali 3. 4 aja dulu. 9, 18, 27, 36, 6, 12, 18, 24, 25, 26, 27. Oke, udah lewat kan? Udah lewat dari 210, berarti coba 3. 69 kali 3. 19, 27, 19, 20. Oke, 207 kan? Di bawah ini berarti 3. Saya hapus bentar. Oke. Tadi berapa? Kali berapa tuh? 69 kali 3 tadi. 19, 27, 6, 12, 18, 19, 20. Oke. 207. Berarti ini berapa? 3. Berarti 30 ya. No. Berarti 13% ke atas kan ya? Iya kan ya? Berarti 13% ke atas nih. 13,0 sekian. Teman-teman apa ya? Sesuaikan dengan ini ya. Sesuaikan dengan kalkulator ya. Mungkin teman-teman punya kalkulator. Berarti pasti jawabannya adalah C. Oke, nanti kita lihat lagi. Saya hapus ya, bentar. Yang D, angka pasien COVID-19 yang meninggal secara global berada pada rate kurang dari 5%. Oke, yang meninggal ya. Saya hapus bentar. Oke, dia bilang angka pasien COVID yang meninggal secara global berada pada rate kurang dari 5%. Oke, yang meninggal ya. Oke, lihat nih. Menurut hitungan Johns Hopkins University, jumlah kasus secara global kini telah mencapai lebih dari 2,7 juta pasien. Lebih dari 190.000 orang meninggal. Oke, berarti ada 190.000 orang meninggal ya. Nah, kita lihat ubah ke persennya. Berarti 190.000 dibagi dengan 2.700.000. Baru dikali dengan 100%. Berapa tuh? Ada nggak yang dapat? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Oke, ini 1. Berarti apa tuh? 190 dibagi dengan 27%. Iya kan ya? Kalau misalnya saya ada salah hitung, langsung koreksi ya. Oke, berarti berapa nih? 27, 5 aja udah 10. 100. 6, 7 ya, coba ya. 27 kali 7. 14, 9, 14, 18. Oke, mendekati ya. Berarti 7, sekian lah ya persen. Sedangkan dibilang angka pasien COVID yang meninggal secara global berada pada rate kurang dari 5%. Sedangkan hasil perhitungan dia harus 7, sekian persen kan? Berarti ini udah salah. Berarti jawabannya adalah C. Sampai sini ada yang tidak mengerti yang saya ngomong dari tadi tidak? Paham tidak? Buat teman-teman yang ketinggalan materinya, nanti kita share rekaman video untuk sesi ini, jadi nggak usah khawatir ya. Oke, gitu ya. Jadi bahasa Indonesia ada matematikanya juga ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Teman-teman yang lain punya jawaban yang lain? Saya lihat chat ya. Berarti karena C itu cinta. Oh iya benar. Yang meninggal 7% kayaknya Kak. Iya, 7% ya hasil perhitungannya. Lebih dari 7% yang meninggal. Tapi di soalnya dibilang kurang dari 5%. Berarti udah gagal kan. Kalian dibilang 10% itu 270, 5% itu 135. Maksudnya apa nih? 10% 270. Apa ya? Ngerti kok Kak. Good. Berarti paham ya? Langsung kontrak. Oke. Iya jaringan, terima kasih. Oke ya. Saya tutup chat dulu. Oke Kak Saf, bisa lanjut ya? Boleh lanjut, Kak, lanjut. Oke. Yang ini, ayo. Ingat ya, yang pertama adalah, ini kayaknya soal terakhir ya? Iya, ini soal terakhir dari saya. Jujur, karena saya juga kesulitan untuk mencari soal pemecahan masalah. Jadi saya mencari soal-soal berkaitan dengan UTBK, ujian nasional, yang punya banyak teks dan grafik. Oke ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan mau cari, bisa, maksudnya buat untuk latihan-latihan ya, selain cari soal di Google, soal tes bakat skolastik berkaitan dengan pemecahan masalah, teman-teman juga bisa latihan-latihan soal yang di soal-soal bahasa Indonesia yang UTBK, ujian nasional yang udah melewati beberapa asesmen yang pasti udah gitu. Oke, teman-teman, yang ditanya ini adalah jumlah pemudik yang menggunakan mode kan mungkin ya. Maksudnya jumlah pemudik yang menggunakan kereta api pada tahun 2019 adalah, nah, oke, berarti teman-teman langsung lihat aja ke sininya kan, ke tabelnya kan, statistik pemudik. Dia bilang 2019, oke, kereta api. Oke, kereta apinya ada eksekutif, ekonomi, dengan lokal kan, berarti kita tinggal jumlahkan semuanya kan. Itu aja yang paling mudah. Berarti ada yang jawab? C, Kak. Apa? C. Oke, ada B, ada yang A. Oh, A. Ya, Anissa A, Indra Rosniati juga A. Ya, Nurul Iza juga tadi baru bilang A. Oke, ini ya. Ini ya. Jadi totalnya semuanya berapa? 3405,468 ya? Iya ya? Dan jawabannya A, gitu? Iya, Kak. Teng tong. Kenapa coba? Teman-teman lihat keterangan angka dalam ribuan. Oh iya. Ya. Jadi kalau misalkan angka dari ribuan berarti kita harus kalikan dengan ribuan juga. Jadi ini angkutan misalkan angkutan kereta api yang 2019 untuk eksekutif itu bukan 846,62 tapi 846,62 dikali dengan 1000. Jadi ini maksudnya ini dalam ribuan gitu. Jadi kalau yang ini teman-teman tinggal dikalikan dengan 1000. Berapa tuh jadinya? 3, 4, 0, 5, 4. Berarti 20 ya. Tambah 480. Ada tidak opsinya? Oke, jadi jawabannya adalah C. Padahal tadi siapa tuh bilang C itu cinta. Udah terkontaminasi banget ya sama si C itu cinta. Enggak sih, karena coba deh teman-teman buka YouTube, satu YouTube yang ngebahas tentang soal-soal CPNS. Itu tuh
saya suka banget pantengin YouTube-nya dia, cuman gara-gara itu doang. Setiap option pertamanya selalu saja C. Emang licik banget sih itu orang. Bercanda. Oke, berarti jawabannya adalah C. Oke. Oke, ini terakhir dari saya ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kak Sak, ada yang bertanya tidak di chat? Nggak ada, Kak. Oke, Ya. ini dari saya yang terakhir ya. Ini berdasarkan hasil diskusi juga dengan teman-teman saya yang expert di bahasa Indonesia. Jadi dia bilang, cara mengambil kesimpulan itu adalah baca tulisan dengan teliti. Kemudian tandai topik utama dan poin penting. Kemudian yang ketiga, bagi pembahasan dalam beberapa sub. Kemudian untuk cara membaca cepat atau skimming yang tadi saya bilang, yang skimming yang baca cepat, pastikan fokus dan jarak pandang pada saat baca. Jadi fokus dan jarak pandang itu juga juga mempengaruhi cara kita untuk membaca. Harus membaca satu kalimat secara utuh. Kemudian menggunakan jari telunjuk sesuai bacaan. Jadi ternyata kemudian yang terakhir menandai ide utama setiap paragraf. Jadi postur teman-teman atau postur atau yang kayak gini loh. Tindakan gaya tubuh teman-teman itu juga berpengaruh terhadap fokus teman-teman untuk membaca skimming tadi. Oleh karenanya, ini semua yang pasti ini semua yang dibahasnya adalah semua hanyalah teori saja. Praktek disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang pasti poin keempat yang paling dominan agar kita lebih mudah dan cepat membuat kesimpulan. Itu dia. Jadi itu adalah tips dan trik dari saya untuk kemampuan pembacaan masalah matematika. Kemampuan pembacaan. Itu Kak Asal. Ya Kak, ini ada yang tanya kalau pas ujian online bisa highlight teksnya nggak? Kenapa? Kalau ujian online berarti yang kalau kan skolastik nanti LPDP kayaknya kan online nih Kak. Apakah bisa highlight teksnya nggak? Enggak lah. Enggak deh. Kayak kalau pengalaman saya itu pakai komputer ya. Kalau komputer itu kan berarti nggak bisa ini ya dicoret-coret ya. Itu pengalaman saya juga kemarin yang batch 1 juga nggak bisa highlight, jadi cuman tampilan saya. Terus ada yang di atas kayaknya soal sebelumnya ada yang tanya tadi. Chat ya, bentar saya baca chat. Elfahra lihat dari ujung desimalnya aja. Yang berarti yang soal sebelumnya kayaknya nih Kak. Yang mana ya? Berarti di atas banget ya? Enggak, yang sebelum ini. Siapa nih? Lihat dari ujung desimalnya aja. Lihat dari ujung desimalnya aja. Apanya nih yang mau dilihat dari ujung desimalnya? Apanya nih? Yang ujung desimalnya mana tadi yang tanya? Elfahra, ini maksudnya apa? Lihat dari ujung desimalnya gimana? Maksudnya apanya? Yang dilihat dari ujung desimalnya? Halo Elfahra. Ya Alvara, kalau ada mau ditanya boleh langsung aja supaya Kak Rosida paham yang mau ditanyakan. Iya, maksudnya yang dimaksudnya ini apa? Ujung desimalnya maksudnya apanya gitu? Yang pasti yang untuk ini angkutan kereta api yang tahun 2019 ini teman-teman jumlahkan kan semuanya. Nah, untuk menjumlahkannya itu yang pasti letak komanya itu harus sejajar. Ini udah basic banget kan ya untuk penjumlahan desimal. Ini letak kemudian karena dia bilang angkanya dalam ribuan berarti dikali dengan 1000 untuk melihat angka sebenarnya. Jadi maksudnya angkanya dalam ribuan. Teman-teman pernah lihat peta tidak? Sasa pernah lihat peta kan? Iya dong, ya. Oke, jadi kalau di peta itu kan pasti di bawah peta itu kan selalu bilang kayak misalkan 1 banding 1 juta kilometer misalkan. 1 sentimeter banding 1 kilometer gitu. 1 juta kilometer. Itu artinya jarak di 1 sentimeter kan peta itu kan adalah ukuran kecil dari sesuatu kan ya, ukuran yang kecilnya kan. Nah, jadi jarak di peta yang 1 sentimeter itu sama saja kalau aslinya itu adalah 1 juta kilometer gitu misalkan. Nah, jadi kalau yang ini juga kayak gitu. Ini cuma dalam ini aja, dalam angka ini. Tapi kalau misalkan nyatanya, ini angka ini semua dalam ribuan. Ya, kalau misalkan teman-teman mau mencari berapa sih angka pastinya, dikali aja 1000. Gitu aja. Itu mungkin ya Elfahra.
Oke, udah nih Kak Saf? Udah waktunya habis nggak? Habis aja. Masih ada sih kalau waktu. Cuma kalau yang mau tanya silakan teman-teman, kita diskusi bareng-bareng nggak apa-apa mumpung Sip. Kak hadir hari ini. Iya, besok banget ya hasilnya ya. Siapa teman-teman yang ikut LPDP untuk ini yang kayak yang Nah, ini Kak sekarang. ada yang mau tanya nih. Dari Halo, Felix. Kak. Ya. Felix juga, hai. Mau bertanya misal ada 5 list. 4 listnya angka berubah. Namun 1 listnya stabil. 5 list tersebut bisa dianggap vlognya berubah-ubah, tidak stabil? Enggak, Kak, datanya. Dia. Untuk nomor 1/2. Di atas kalau tidak salah ingat. Yang mana ya? Lalu Kak Wah misalkan ada 5 list. 4 listnya angka berubah, namun 1 listnya stabil. List ini maksudnya apa ya? Angka gitu ya? Yang tadi ya? Bentar. Felix bilang tabel-tabel Kak. Ini ya? Yang harga cabai ini ya? Bagaimana kalau Felix ngomong? Ya Felix, ngomong aja Felix. Supaya lebih jelas kan? Betul. Kak, untuk poin tiap soal itu gimana ya Kak? Ada pada sistem. Satu-satu. Oke, jawab Felix dulu ya. Ya kita bahas satu-satu ya teman-teman. Ya. Masih ada waktu kok, kita masih ada waktu. Sip. Nah. Oke, tadi dia bilang ditanyanya di atas banget ya. Mau misalkan ada 5 list, 4 listnya angka berubah, namun 1 listnya stabil. 5 list tersebut bisa dianggap berubah-ubah, tidak stabil. Iya dong, tergantung sama soalnya. Apakah kalau misalkan semua misalkan ya, semua angka di Wonosari itu stabil. Nah, padahal di Wonosari nih 35 ada satu yang 32 kan. Dia tidak stabil dong, berarti tidak sama dong, maksudnya harganya berubah kan. Gitu nggak sih maksudnya? Felix ngomong aja gimana? Supaya saya ngerti gitu maksudnya. Nambahin dikit, Kak. Nggak, ya sip. Kayak nih. Kalau misalnya kayak dibilang stabil, tapi ada satu angka aja yang turun, itu berarti jadinya itu bukan stabil, tapi berubah. Atau Ya. di soalnya bilangnya berubah, tapi ada satu angka aja yang sama, itu berarti gugur gitu. Nggak bisa dibilang berubah, karena ada satu yang stabil. Kayak gitu kali ya. Iya. Ya, berarti kalau misalkan ada satu saja yang yang berbeda dari yang lain, berarti udah beda. Nggak bisa dikatakan sama gitu. Itu ya? Gimana? Boleh? Baca. Yang Felix, kalau gitu, ya itu yang ada ditanya tuh Kak, dari Nurul Iza. Kak, untuk poin tiap soal itu gimana ya Kak? Apa ada sistem pengurangan nilai kalau jawaban salah? Kalau sepengalaman saya tuh tidak ada sistem sistem pengurangan angka. Jadi sebisa mungkin lebih bagus jawab aja gitu. Karena tidak menutup kemungkinan yang cap-cicup tadi yang apa itu mungkin aja benar gitu, daripada kosong kan, rugi. Coba mungkin dari Kasaf ada tambahan, apakah ada pengurangan? Ya, betul udah Kak, yang kayak gitu. Ini berarti Felix masih- ada tambahan nih Kak, yang lanjutan kayaknya, yang tadi. Misal di Bantul nilainya semua sama Kak, seluruh tabel tersebut fluktuatif enggak? Di Bantul semua sama. Oke, terus ini pertanyaannya maksudnya Aduh, typo pula. Menurutku ya kalau fluktuatif tuh berarti mesti ada yang naik dan ada yang turun. Oke, Gitu. berarti kalau semuanya sama berarti dia tidak fluktuatif ya. Iya. Dengan catatan ada kata secara garis besar atau relatif. Oke, jadi untuk itu ya Felix ya, Kak Sarani, Kak Yani udah jawab itu ya. Jadi kalau fluktuatif itu berarti ada naik turunnya. Nah kalau misalkan dia stabil, berarti dia bukan fluktuatif. Kemudian tadi yang dibilangin pengurangan Nurul Ijah, ya. Jadi
kayak ini juga gitu kan ya Kak? Nggak, tidak ada pengurangan nilai ya kalau misalkan jawab salah. Waduh, kalau itu nih nggak tahu ya, nih nggak pakai ini dulu. Nggak ada skolastik. Kalau saya sih TPA kayaknya kan Kak? Oh iya, kita TPA dulu. Iya, sama juga kalau TPA. saya skolastik, soalnya dia punya nilai kayaknya nggak ada sistem pengurangan di sejauh yang sepengetahuan saya sih. Yang setahu saya juga apa namanya nih? Tidak ada pengurangan angka. Coba nanti lihat aja dulu ya. Biasanya apa namanya nih LPDP itu selalu informasikan. Mungkin ada di bukletnya, mungkin teman-teman bisa baca di bukletnya. Dan kalau misalkan ya amit-amit, maksudnya hal buruk terjadi, maksudnya kalau teman-teman tidak lulus, teman-teman bisa membuat tiket bantuan dengan memberi pertanyaan alasan kenapa tidak lulus gitu. Ya, biasanya dibagikan nilainya. Ya, teman-teman juga bisa melihat nilai teman-teman dengan membuat tiket bantuan itu. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk teman-teman jangan lupa ya untuk mengisi absen. Kemudian yang teman-teman yang belum masuk ke apa namanya nih, belum masuk ke grup, Kasaf udah ngasih sama Kayani udah ngasih link-linknya tuh ya. Coba lihat di chat. Iya. Jadi Setahu saya tidak ya ada. teman-teman juga tolong absennya diisi, terus yang chat yang di grup di WhatsApp itu soal evaluasi sesi kita hari ini juga mohon diisi. Yang belum gabung grup juga udah dibagi ya linknya. Berarti ini udah boleh stop share ya Kak? Boleh. Apa ada yang mau ditambahkan lagi teman-teman? Kalau tidak, Kayani, Ketua Forum Besi, kita tutup atau bagaimana nih Kak? Boleh kalau udah nggak ada yang mau ditanyain. Atau mungkin teman-teman ada yang mau di-share, tips mungkin. Ya, kalau mungkin teman-teman ada dapat soal lainnya, soal itu boleh kita bahas. Soalnya kita kali ini kayaknya nih yang selesai lebih awal nih kayaknya dari yang sesi sebelumnya. Kayaknya ya yang soalnya terlalu sedikit ya. Iya. Oke, next ya, insya Allah mungkin Ya, Kayani boleh. bisa tambahin. Berarti besok nih pengumuman mereka nih, teman-teman semua besok Iya. pengumuman. Insya Allah. Kita udah lewatin jalur dunia ya. Jadi teman-teman tinggal lewatin jalur langit aja. Siap. Wah, doa diperkuat. Doanya diperkuat ya, karena gimana pun ya semua ketentuan ada yang di atas kan. Semua di tangan yang di atas. Oke, kalau udah nggak ada kita tutup aja, kayak partisipannya udah berkurang, kayaknya udah keluar semua juga. Mungkin terima kasih Kak Soira atas waktunya. Terima kasih juga Kak Saf. Sekali ini topiknya hari ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman udah hadir pada malam hari ini. Insya Allah semua pengumumannya